umum seorang dokter adalah sebagai care provider, decision maker, communicator, community leader, dan manager. Dalam sebuah tim kesehatan, dokter memiliki peran penting dalam pemecahan kasus dan mendiagnosa penyakit pasien untuk berlangsungnya tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dengan pembelajaran interprofessional education atau IPE. Peran-peran dari setiap tenaga kesehatan dapat saling berkolaborasi, menciptakan teamwork yang solid yang dapat berimplikasi pada percepatan proses kesembuhan pasien. Sebagai seorang care provider, dokter berperan penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit. Sebagai pemberi layanan kesehatan, dokter perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien. Tidak hanya itu, dokter juga harus mampu memberikan informasi medis dan juga informasi non-medis kepada pasien, dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Oleh karena itu, seorang dokter harus mampu memberikan pelayanan yang kuratif, preventif, dan rehabilitatif terhadap pasien. Dokter juga memiliki peran yang besar sebagai decision maker. Di sini dokter berperan sebagai pengambil keputusan dalam tindakan medis. Tetapi bukan berarti keputusan dokter adalah keputusan yang paling benar. Dokter sendiri diharapkan untuk mengambil tindakan medis yang didasarkan oleh berbagai hal, seperti masukan dari tenaga kesehatan, kondisi pasien, dan kondisi keuangan dari pasien yang bersangkutan. Dari setiap hal yang mempengaruhi keputusan tersebut, seorang dokter diharapkan dapat memilih satu jalan atau pilihan yang dinilai memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien, serta menghargai pendapat serta masukan dari tenaga kesehatan lainnya. Pendidikan dokter, yang dimana sebagai komunikator, seorang dokter dimanapun ia berada dan bertugas hendaknya mampu mempromosikan gaya hidup sehat, mampu memberikan penjelasan dan edukasi yang efektif, mampu memberdayakan individu dan kelompok untuk dapat tetap sehat. Komunikator yang dimaksud adalah sebagai dokter dapat memberikan penjelasan mengenai setiap tindakannya dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun penunjang, diagnosis hingga terapi dengan komunikasi yang baik dan efektif dengan harapan pasien dapat paham dan mengerti jelas apa yang dilakukan oleh dokter. Seorang dokter juga dituntut memiliki kemampuan sebagai community leader. Nah, seorang dokter tidak mungkin untuk bekerja sendiri karena dokter ini akan lebih banyak bekerja di dalam tim dibandingkan bekerja sendiri. Contohnya itu, waktu melakukan operasi pada pasien, kemudian saat proses diagnosis penyakit, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dan juga kerjasama antar profesi terkait lainnya, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien itu akan menjadi lebih optimal dan juga berkualitas. Peran dokter sebagai manajer. Seorang dokter harus memberikan pelayanan pasien dengan standar operasional sebagai manajer di rumah sakit, profesi yang berlaku serta memberikan pertolongan atas dasar kemanusiaan, di mana hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dengan profesi lainnya. Kepercayaan dari pasien maupun tenaga medis lainnya juga merupakan suatu tantangan bagi dokter ataupun tenaga medis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang baik antar sesama tenaga medis untuk dapat membangun rasa kepercayaan dari pasien. Dokter gigi adalah tenaga medis yang sehari-hari bertugas melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut. Dokter gigi sebagai salah satu tenaga medis harus membuka diri, membuka wacana, dan membuka pengetahuannya sehingga keluhan pasien tidak terbatas gigi dan rongga mulut yang ditemui dalam keseharian. Dokter gigi melakukan diagnosis, pencegahan, pemeliharaan, pembersihan, dan perawatan terhadap penyakit yang timbul di bagian gigi atau rongga mulut seseorang. Selain itu, dokter gigi juga harus berkomunikasi dengan tenaga medis lainnya seperti perawat untuk membantu menjaga higien keseharian pasien. Peran psikolog dalam kolaborasi IP ini adalah memberikan layanan konseling, asesmen, atau psikotes, dan juga psikoterapi dalam rumah sakit. Konseling merupakan layanan intervensi yang berguna untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan meningkatkan daya juang pasien dalam mengatasi masalah yang menyebabkan masalah penurunan kualitas hidupnya. Bentuk konseling yang bisa dilakukan adalah konseling individu, konseling keluarga, konseling pengalaman traumatis, konseling tentang penyimpangan seksual, dan lain-lain. Peran ilmu psikologi dalam kolaborasi IP ini dapat membantu untuk memberikan layanan psikoterapi dalam layanan rumah sakit dan membantu untuk memberikan konseling kepada pasien-pasien. Dalam psikolog klinis sendiri dapat membantu untuk memeriksa, mendiagnosa, serta membantu pasien yang sedang dalam masalah psikologis dan kesehatan mental.
psikolog klinis sendiri memiliki keahlian dalam kesehatan mental dewasa atau anak, serta memiliki spesialis dalam bidang pengobatan. Peran fisioterapi dalam IPE yaitu bisa menyediakan layanan untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memelihara fungsi serta gerak tubuh pada semua rentang usia, mulai dari bayi hingga lansia. Fisioterapi juga bisa bekerja sama antar profesi kesehatan yang lain dalam upaya peningkatan kesehatan atau promotif, penyembuhan atau kuratif, pencegahan penyakit atau preventif, serta pemulihan dan pemeliharaan atau rehabilitatif. Secara umum, peran perawat dalam pelayanan kesehatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien dan memberikan asuhan keperawatan atau yang disebut dengan caregiver, baik itu kepada pasien, masyarakat, kelompok, ataupun keluarga dari pasien. Pada kolaborasi IPE, perawat dapat menjalankan tugas tersebut untuk merawat dan memenuhi kebutuhan dasar pasien. Baik, selanjutnya peran utama perawat yakni memberikan pelayanan perawatan pada pasien yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan etika perawat. Sebagai care provider, perawat dapat memberikan bantuan fisik maupun psikologis kepada pasien agar kondisi kesehatannya membaik. Perawat bukan hanya memberikan bantuan kesehatan kepada pasien, tapi juga memberikan pendidikan kepada pasien, keluarga maupun lingkungannya. Peran perawat ini diharapkan mampu mengubah gaya hidup pasien atau keluarganya menjadi lebih sehat. Dalam hal ini, peran tenaga kesehatan masyarakat yaitu sebagai agen promotif maupun preventif. Agen promotif, di mana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan menginformasikan hal-hal terkait masalah-masalah kesehatan. Agen preventif, di mana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat mengedukasi masyarakat agar lebih menerapkan upaya pencegahannya, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam bentuk personal education yang pertama adalah monitoring pemberdayaan masyarakat, selanjutnya adalah memantau atau memastikan ketersediaan layanan kesehatan, dan yang paling penting adalah kita di sini menjamin status kesehatan masyarakat secara umum dan general, di mana ahli kesehatan masyarakat di sini mempunyai dua tugas. Yang pertama adalah sebagai agen promotif dan sebagai agen preventif. Peran farmasi dalam kolaborasi IPE ini adalah turut bekerja sama dengan para tenaga kesehatan lainnya dalam bertugas, di mana pada hal ini farmasi bertugas dalam bidang obat-obatan yang turut membantu pasien dalam hal konseling mengenai cara penggunaan obat, aturan pakai, aktivitas makan dan minuman yang harus dihindari, dan lain-lain. Selain itu, turut membantu memonitor penggunaan obat di rumah sakit serta turut andil dalam pembuatan formularium rumah sakit. Jadi, dalam kolaborasi IPE, setiap program studi memiliki perannya masing-masing. Seorang dokter memiliki peran untuk memecahkan permasalahan dan menegakkan diagnosis suatu penyakit, serta menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Dokter gigi memiliki peran yang tidak jauh berbeda dari dokter, yaitu menyediakan perawatan pencegahan dan juga restoratif dalam ruang lingkup mulut dan gigi. Memberikan layanan konseling, asesmen atau psikotes, dan juga psikoterapi dalam rumah sakit yang berguna untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan meningkatkan daya juang pasien merupakan peranan dari seorang psikolog. Kemudian, seorang fisioterapis berperan untuk menangani masalah fungsi gerak pada tubuh manusia. Perawat memiliki peran untuk merawat, mendampingi, dan memenuhi kebutuhan dasar pasien sesuai dengan SOP. Seorang farmasis berperan dalam menciptakan komunikasi dan etika yang baik antar profesi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama mengenai obat-obatan. Serta tidak kalah pentingnya, seorang kesehatan masyarakat berperan dalam monitoring dan meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan upaya promotif dan preventif.